Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya akan mengajak saudara-saudari untuk merenungkan mengenai apa yang Tuhan Yesus ucapkan saat dia disalibkan di Bukit Golgota. Jadi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, apa yang Tuhan ucapkan, saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah dan urapilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami di saat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mengalami kekuatan, penghiburan, serta kami menyadari bahwa di dalam kehidupan rohani kami juga membutuhkan makanan rohani. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus pernah disalibkan di Bukit Golgota. Kita tahu bahwa mungkin sering dengar mengenai, dan setiap tahun kita memperingati Jumat Agung, yaitu di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Perlu diketahui bahwa di dalam penebusan dosa Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu adalah penebusan di mana saat Adam pertama gagal, di mana Adam jatuh di dalam dosa. Jadi kegagalan alam Adam pertama itu membawa dampak kepada seluruh umat manusia di bumi ini, di mana telah jauh dari Allah karena dosa. Jadi Kristus inkarnasi ke dunia ini. Jadi Allah sendiri yang menginkarnasi ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Jadi karena kesalahan Adam pertama membawa dampak kepada seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga kita memiliki hubungan yang jauh dari Allah karena dosa Adam pertama. Demikian juga kesalahan satu orang, yaitu Adam pertama, maka juga ditebus oleh satu orang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu Yesus Kristus, dikenal sebagai Adam kedua, yaitu Adam yang sempurna. Oke, kita tahu bahwa di saat dikala Tuhan Yesus disalibkan, di mana Tuhan Yesus waktu disalibkan, dia tidak mengutuki, bahkan mencaci maki dan lain sebagainya. Justru apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, Alkitab mencatat ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang dia ucapkan sebelum ia mati di atas kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita. Perkataan yang pertama yaitu Tuhan Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Jadi kita bisa lihat di Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita lihat Injil Lukas pasal ke-23. Kita bisa baca di Lukas 23 di ayat ke 26 sampai 34. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Ketika mereka membawa Yesus
mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perkataan Yesus yang pertama yaitu, "Bapa, ampunilah mereka." Kita lihat begitu luar biasanya saat Kristus disalibkan. Sekali lagi, di mulutnya tidak keluar kata-kata untuk mengutuki maupun mencaci maki. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita berpikir, apakah benar waktu mereka, umat Israel, berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia"? Apa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Demikian juga saat Pontius Pilatus mengadili Tuhan Yesus pada saat itu. Kita tahu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa apa yang dipikirin Allah itu bukan seperti yang kita pikirkan. Jadi Allah, kita tidak mampu untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, karena kita manusia yang telah berdosa. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Dan kata yang kedua yang Yesus ucapkan yaitu, Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi itu tertulis di Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Kita tahu di Bukit Golgota ada 3 kayu salib. Sebelah kanan dan kiri itu penjahat, dan Yesus ada di tengah-tengah. Perlu saudara-saudari ketahui, dan jangan sampai kita salah mempercayain atau mengimani salib yang di Golgota. Jadi tidak heran apabila ada orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu pertanda dia percaya dengan penyaliban yang keliru di Bukit Golgota, karena Yesus ada di tengah dan kanan kirinya adalah penjahat. Tetapi ada yang satu yang mengatakan kepada Yesus,
Dia mengatakan, apabila kerajaan Tuhan datang, Tuhan ingatlah akan aku. Justru saat itu Yesus menjawab, berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu adalah orang yang paling berbahagia, karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa saat ini juga dia bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Itu adalah sesuatu pengharapan yang menjadi kenyataan. Karena penjahat yang satu ini berharap Tuhan Yesus mengingat dia apabila kerajaannya datang. Dan Tuhan Yesus saat itu juga menjawab. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat begitu besarnya pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Seharusnya kita manusia yang berdosa yang harusnya disalibkan, tetapi Kristus menggantikan kita. Jadi dengan darahnya yang kudus, dia menebus kita. Perkataan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, ibu inilah anakmu. Dan berkata kepada muridnya, inilah ibumu. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26-27. Tuhan Yesus tahu bahwa pada saat itu ibunya pasti sedih sekali. Maria pasti sedih sekali ketika melihat anaknya disalibkan di atas kayu salib. Tidak ada satupun ibu yang tidak merasa sakit atau sedih ketika melihat anaknya disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ibu inilah anakmu, supaya ibu ini, Maria ini, tidak kecewa terlalu dalam, karena masih ada murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan kepada muridnya supaya mereka menerima Maria atau memperlakukan Maria seperti ibu mereka sendiri. Jadi muridnya menerima Maria sebagai ibunya seperti yang Tuhan Yesus katakan, inilah ibumu. Dan kita tahu di dalam Alkitab mencatat bahwa di mana murid-muridnya itu memperlakukan Maria seperti ibunya sendiri. Dan yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita perhatikan di perkataan pertama Tuhan Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, ampunilah mereka. Di perkataan keempat yang tercatat di dalam Matius pasal 27 ayat 46, Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak mengatakan, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengatakan, Allahku, Allahku. Itu menandakan waktu Yesus mengosongkan diri atau inkarnasi ke dunia ini, itu adalah mencerminkan Yesus adalah 100% manusia. Manusia yang sempurna, yang harus kita teladani. Dan apabila kita tidak tahu bagaimanakah cara atau apa yang dikehendaki Allah,
yang seharusnya manusia lakukan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjalankan hidupnya sebagai manusia yang sempurna. Makanya saat itu Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di situ kita lihat bahwa terjadi perpisahan, di mana saat itu Yesus sebagai manusia 100% juga mengalami ketakutan, karena saat itu di saat roh manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, di mana roh saat ingin meninggal, di mana Tuhan Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan Yesus saat itu merasa bahwa di situ kita lihat seolah-olah itu Yesus betul-betul mengatakan itu Allah meninggalkan dia. Dan kita tahu, kita mengingat kembali bahwa dulunya manusia itu bersatu dengan Allah. Tetapi karena dosa yang memisahkan, dosa Adam, sehingga memisahkan antara manusia dan Allah, itu terjadi jurang pemisah karena dosa. Tetapi Kristus datang ke dunia ini untuk menyatukan kembali, menebus dosa manusia, sehingga setiap kita yang menerima penebusan ini, kita memiliki hubungan kembali dengan Allah, bukan karena kita kudus, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Kristus di atas kayu salib, yang dimana seluruh dunia memperingati sebagai hari Jumat Agung, dan nanti hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Itulah hari Paskah, di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa setelah 3 hari dia mati, dia akan bangkit. Oke, yang pertama tadi, Bapa ampunilah mereka. Dan kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu inilah anakmu dan inilah ibumu. Keempat, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. Yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia haus. Dan yang keenam, sudah genap. Tuhan Yesus mengatakan sudah genap. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan sudah genap? Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Mari kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 16. Kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan sudah genap. Karena itu pernah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 16. Jadi kita ketahui bahwa nubuat itu adalah sesuatu hal yang belum terjadi, tetapi pasti dan akan terjadi. Itu nubuatan. Jadi nubuatan dengan ramalan itu berbeda. Kalau ramalan itu sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi sering orang memakai nubuatan padahal dan saat dia mengatakan akan terjadi, tidak terjadi. Itu bukan nubuatan, itu adalah ramalan. Kalau nubuatan, sekali lagi, nubuatan dengan ramalan berbeda. Ramalan itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau nubuatan itu pasti akan terjadi. Kita lihat waktu Yesus mengatakan sudah genap. Kita perhatikan di dalam Mazmur 22 ayat 16. Oke, kita lihat di Mazmur 22 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan berbunyi, Mazmur 22 ayat yang ke-16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit,
mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Oke, dan ayat yang kita lihat di dalam Mazmur 69 ayatnya yang kedua-dua. Mazmur 69 ayatnya yang ke-22. Di mana di situ dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi sudah dinubuatkan, dikala Tuhan Yesus haus, mereka justru mencelupkan ke anggur yang asam, dan mereka memberi Tuhan Yesus minum. Itu tertulis di kitab Mazmur. Dan yang terakhir Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-46, di mana Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-6. Kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa. Tuhan Yesus berseru dengan nyaring, suara yang nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Perhatikan, Tuhan Yesus berseru dengan nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana Tuhan Yesus saat itu dengan jelas menyerukan bahwa ke dalam tangan Bapa dia menyerahkan nyawa. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya ingin bertanya kepada saudara, nyawa saudara akan serahkan kepada siapa? Apabila kita sungguh-sungguh menyerahkan nyawa kita kepada Bapa, jadi di mana Bapa berada, di situ juga kita berada. Di mana Bapa berada, di situ kita berada. Bapa berada di surga, maka saat kita betul-betul dan sungguh-sungguh menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan Bapa, maka kita juga bersama dengan Dia di surga. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya 7 perkataan salib ini bukan hanya sekedar kita ketahui saja, melainkan kita renungkan bersama. Dan jangan sampai kita kehilangan makna. Dan jangan sampai Jumat Agung ini hanya merupakan hari yang seperti biasa-biasa saja atau berlalu begitu saja, melainkan kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa penebusan ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anak yang tunggal kepada setiap kita yang menerimanya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah 7 perkataan salib. Dan ada kalanya
di Alkitab tidak semua ayat itu perlu ditafsirkan. Tetapi ada juga yang tertulis dengan jelas sekali. Justru kadangkala semakin banyak penafsiran, di situ terjadi perpecahan, karena di dalam penafsiran kognitif, keegoisan, dan pikiran manusia merasa bangga akan dirinya, sehingga terjadilah perpecahan. Demikian juga sebaliknya, bukan berarti dengan sembarangan mentafsir Alkitab ini, bukan berarti kita bisa sembarangan menafsirkan Alkitab sesuai dengan pikiran, sudut pandang manusia, melainkan penafsiran yang sebenarnya adalah kita mencari tahu apa yang dikehendaki Allah melalui penulis kitab. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah firman yang berisi tentang hati Allah yang Allah nyatakan melalui nabi-nabinya, melalui penulis kitab, menyatakan dirinya supaya kita yang mengasihi Allah mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungkanlah Alkitab, bacalah Alkitab. Demikian juga memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita sungguh-sungguh mengetahui apa yang Allah kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kembali kami akan penebusan Kristus yang begitu besar di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa kami bisa menerima Kristus itu bukan karena kami, melainkan karena Roh Kudus yang memampukan kami. Dan dengan keterbatasan dan dosa kami sebagai manusia, kami tidak mampu untuk memilih Engkau ya Tuhan. Tetapi semua adalah karena anugerah dan karena pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus memberkati kita semua. Amin.